Baiklah pemirsa, kami YouTuber tabloid Mitra Pendidikan setelah memasuki awal tahun 2025, kami yang tengah berada di SMA Negeri 5 Cirebon, dan kami akan berbincang-bincang tentang kegiatan belajar pada awal tahun 2025 di sekolah SMA Negeri 5 Kota Cirebon yang dipimpin kepala sekolah yaitu Bapak Haji Iwan Agus Setiawan MPD. Baiklah pemirsa, untuk lebih lengkapnya mari kita simak tayangan video kami berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kami YouTuber pendidikan ya, Mitra Pendidikan yang tidak bosan-bosannya selalu mengganggu kegiatan kami. Tidak senang sekali seperti ini. Kita ngobrol secara umum, Bapak sebagai pimpinan atau kepala sekolah yang ada di SMA Negeri 5 Kota Cirebon, yang saat ini sudah menunjukkan yang luar biasa fisik lah tentunya, dan sekarang menjadi rebutan lah bagi calon siswa. Iya. Nah, untuk menjelaskan di awal tahun 2025 saat ini Kang udah masuk tanggal 10 Januari. Saya menanyakan kegiatan secara umum ya KBM di awal tahun ini. Mohon izin akan untuk menjelaskan. Iya. Terima kasih Kang Adet, terima kasih. Iya. Terima kasih sekali diberi pertanyaan yang menarik. Lalu tahun 2025 ini tahun ajaran baru memang. Ya, prinsipnya sekolah tetap meneruskan proses belajar untuk memberikan pelayanan pendidikan lebih baik dan lebih baik. Hari ini seperti saya biasa kegiatannya adalah belajar. Ya, saya membuka rapot pendidikan SMA 5 untuk kita melakukan kegiatan dengan data, sehingga ketika apa yang kita hadapi hari ini tentu pas berbeda dengan kegiatan yang kita hadapi kemarin. Situasionalnya, siswanya, perubahan siswanya harus kita ikuti terus. Kalau rutinnya, ya hari ini harus belajar, sudah belajar, proses belajar. Biasalah hari-hari pertama kita mengembalikan kebiasaan-kebiasaan siswa setelah libur. Situasi libur berbeda dengan situasi sekolah. Kita sudah mulai aktifkan di hari pertama, hari Senin. Tidak ada lagi menyebutkan hari pertama biasanya kosong. Tidak, kita awali hari Senin kemarin dengan membuka kesempatan anak-anak untuk melihat masa depan. Kita hari Senin kemarin sudah buka dengan kegiatan Unif Day. Ada 30 perguruan tinggi negeri dan swasta dan termasuk sekolah tinggi yang dibawakan oleh anak-anak alumni kita. Dari 30 peserta perguruan tinggi, 28 itu dibawakan oleh anak-anak alumni SMA Negeri 5 Kota Cirebon. Jadi ternyata baru anak-anak sudah merasakan sadar bahwa sudah 28, dari 28 itu ada 14 perguruan tinggi negeri yang kita sudah punya alumni, termasuk UGM yang kita dobrak 2 tahun kemarin, yang ITB 1 tahun kemarin, dan mereka sudah menyampaikan pengalaman mereka. Unif Day hari pertama, kemudian hari kedua kita mulai berkegiatan dengan pembelajaran rutin dan pembiasaan hari-hari biasa. Belajar di kelas
pembiasaan, kita mulai ingatkan lagi jamaah dengan rapih lagi, kita waktu masuk dengan piket 5S sudah standby kembali, dan upaya mengembalikan dalam minggu ini kita akan mengembalikan sekolah dengan rutinitas yang tetap dan konsisten. Dan minggu besok kita akan mulai, setelah kita evaluasi, baru tadi saya pertemuan dengan Wakasek untuk evaluasi seminggu ini, dan kita putuskan untuk membuat pengubahan sedikit penjadwalan karena ada evaluasi penjadwalan guru mengajar di hari Senin gitu. Kalau rutinitas saya, ya sekarang saya sedang belajar kembali untuk ingatkan tentang sekolah nyaman tanpa perundungan, ya, sekolah nyaman tanpa perundungan, sekolah ramah anak. Tapi sebetulnya ini bukan berdasarkan cita-cita saya aja, tapi karena memang ada sesuatu yang harus kita tingkatkan. Ya, di sini bicara juga inklusif, sekolah inklusif. Ada beberapa siswa yang setelah kita ketahui dari semester kemarin punya kebutuhan khusus. Kenapa kita baru tahunya sekarang? Ya kemarin kan sebetulnya PPDB kita kan punya daerah yang tidak dimasuki. Sebetulnya kita akan tahu anak berkebutuhan khusus kalau masuk ke jalur anak berkebutuhan khusus. Tetapi ternyata baru kita dapatkan data bahwa anak yang masuk lewat zonasi juga bukan anak yang biasa-biasa saja, ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Nah, penanganan anak berkebutuhan khusus itu kita biasa sebut dengan pendidikan inklusif. Ya. Jadi saya buka lagi panduannya. Kenapa? Karena ternyata kemarin data PPDB kita tidak punya anak berkebutuhan khusus. Sekarang data real di semester 1 kita punya anak berkebutuhan khusus. Jadi pendidikan inklusif itu adalah penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan agar pendidikan itu bisa punya kualitas tinggi dengan standar yang disesuaikan pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang fisik, ada yang terkait dengan IQ. Nah, karena rumahnya dekat, masuk zonasi masuk, gitu kan. Nah, tapi itu bukan berarti kita, kan masuknya bukan anak berkebutuhan khusus, bukan. Sekolah itu tetap adalah institusi pendidikan. Harus acuannya adalah mendidik, membuat siswa itu berkembang dengan segala potensi. Tapi ini satu sisi yang ini kadang-kadang akhirnya kita berikan laporan, kita sudah panggil orang tuanya. Biasanya orang awam mengatakan bahwa berkebutuhan khusus itu kaitan dengan standar rendah. Ya akhirnya berkaitan dengan perasaan. Ya ada penolakan dari orang tua. Enggak mungkin anak saya enggak begitu. Kita kan tidak berdasarkan perasaan, tapi kita berdasarkan data. Udah berapa kali kunjungan home visit, berapa kali didiskusikan di BK. Kita serius ini dalam mendidik, ya. Nah setelah itu baru kita dapat, ternyata kita harus mulai menjalankan pendidikan inklusif. Karena ada beberapa data anak yang diketahui setelah 1 semester punya kebutuhan khusus. Gitu Pak Ade. Ya, jadi untuk ini kan biasanya di awal kan ya. Awal tahun lah. Banyak anak-anak mengikuti orang tuanya ya, yang pindah gitu. Terus ada juga yang masuk. Ini gimana? Di sini terjadi nggak? Iya. Ternyata kita memang ada aturan bahwa sambil tangan ada aturan bahwa kelas 10 belum boleh pindah. Iya. Tetapi ternyata ya di faktanya sekarang ada sebuah fenomena yang saya amati. Ada 4 lah data yang masuk ke saya
ada yang menginginkan untuk masuk. Dan yang masalah mungkin yang masuk, kenapa? Ada alasannya itu adalah anaknya mogok, tidak mau sekolah. Saya pikir, ada apa anak mogok? Sampai 4 data saya masuk. Pak, daripada anaknya nggak sekolah di sana, anaknya pengen ke sini. Aturan tidak boleh. Tetapi dari fenomena itu, ada apa? Berarti kemungkinannya salah masuk. Nah, ada penyesalan, ada paksaan, atau ada sesuatu kebutuhan lain. Katakanlah ada masalah karena ternyata di sekolah itu kebutuhannya tidak terpenuhi. Iya, tidak terpenuhi karena berbagai hal. Bukan terkait dengan ketidakmampuan sekolah, mungkin ketika tidak cocok. Nah, ini yang tadi saya bahas, mungkin tadi berkebutuhan khusus. Ya, sehingga saya mengatakan bahwa aturan tidak boleh. Tapi kita ambil kebijakan. Hanya yang pindah, orang tuanya pindah, nggak mungkin kan anaknya ditinggal. Orang tuanya pindah, ya sudah, kita coba tahan nggak sampai mendapat nilai pertama, rapot pertama. Oke, ada 2 yang masuk, tahan. Kita komunikasikan dengan aturan dari KCD. Kita tempat ada, karena kita juga ada beberapa siswa yang karena kebutuhan tertentu keluar, pindah. Ya, saya hanya mengatakan bahwa saya kepala sekolah SMA Negeri 5. Ada tempat yang memungkinkan anak bisa sekolah, harus di tempat. Tidak boleh ada anak yang tidak sekolah karena dengan masalah. Prinsipnya anak harus bersekolah. Itu saya pegang karena memang fungsi saya tadi, fungsi tugas sebagai institusi pendidikan, kepala institusi pendidikan. Tapi ketika ada masalah, yuk kita buka dulu. Sehingga saya juga membuka ruang komunikasi dengan kepala sekolah lain. Ada masalah apa ini? Sebetulnya ini adalah BK, kerja BK. Jadi ketika ada siswa yang pindah, pasti siswa itu punya masalah. Ya, masalahnya mungkin kaitan dengan orang tuanya pindah, berarti bukan masalah. Tapi kalau ada sesuatu cerita, ya pengen pindah kelas, pengen pindah dari situ ke sini, gitu kan? Saya menugaskan struktur BK untuk berkomunikasi dengan BK sana. Bukan nyari-nyari kesalahan, bukan. Karena kita akan menerima siswa itu harus utuh. Dari latar belakangnya kita harus paham supaya kita tidak salah dalam mendidik. Gitu. Jadi bukan karena kita mengurus urusan pribadi, bukan. Tapi kita harus mendapatkan siswa itu, pengetahuan kita itu tentang dasar dari siswa itu lengkap, supaya kita tidak salah melangkah, tidak salah memperlakukannya. Ya terbukti tadi nih, ketika masuk zonasi ternyata kesimpulan 1 semester berkebutuhan khusus, gitu kan. Tapi kita tidak melakukan penolakan. Yang ada, berarti kita salah dalam memberikan pelayanan di semester kemarin. Sekarang mengalih pada ini kan KPM ya, antara siswa dan guru. Iya. Nah, untuk biasanya tahun ke tahun kan ada penyegaran bagi guru-guru. Iya. Tugasnya itu. Di sini ada nggak perubahan untuk? Ada. Di SMA 5 tahun sekarang ini mulai dari Januari ada pengubahan manajemen di Wakasek. Ya. Pengubahan itu bagian dari rutinitas biasa, kebiasaan, adab saya nyebutnya, adab di SMA Negeri 5. Jadi setiap 3 tahun struktur itu diadakan perubahan, revisi gitu ya. Atau bahasanya lebih jelas lagi diganti. Iya diganti gitu kan ya. Bahasanya, tapi mekanismenya adalah dari Dewan Guru, dari guru-guru. Jadi guru-guru melakukan diskusi, evaluasi tentang kinerja wakil-wakil mereka yang membantu saya
dari sisi banyak hal, dari sisi terkait dengan apakah menunjang cita-cita guru-guru dalam obsesi tentang SMA 5 ke depan gitu. Dan mereka akan mengusulkan pada saya untuk struktur berapa yang harus ditentukan, 10 gitu kan. Saya akan mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari mereka. Nah, kemudian baru saya tentukan, saya panggil, kemudian saya ngobrol dengan mereka, baru saya tentukan, dan sudah saya laksanakan di 2 minggu yang kemarin, sudah di SK-kan untuk manajemen yang baru. Tujuannya apa? Satu, saya tidak boleh arogan dengan mengatakan bahwa baik buruk sekolah ini adalah kepala sekolah. Bukan. Ini adalah sebuah lembaga, ini ada sebuah lingkungan pendidikan. Yang paling kuat seharusnya adalah guru-guru, tim personil. Saya juga menyebut gurawan dengan penduduk asli yang punya cita-cita tentang sekolah ini. Sebetulnya beliau-beliau itu yang punya obsesi nanti 10 tahun yang akan datang sekolah ini akan jadi apa, diarahkan kemana mereka. Nah, kepala sekolah sebagai apa? Kepala sekolah kan ingin membantu, memfasilitasi, sehingga ketika beliau-beliau mengatakan bahwa kami pengen begini, nah sekarang Wakaswara ini mengajukan program. Saya hanya mengatakan bahwa saya kepala akan mengkritisi, satu, membuat usulan-usulan, menambahkan, merevisi atau gimana. Tapi yang lebih utama adalah memfasilitasi jika diskusi kita tentang ke depan dengan berbagai masalah mungkin itu dilakukan, maka saya akan support. Ya, jadi melihat perencanaan, kemudian mempertimbangkan dengan target-target yang saya buat, diskusi, baru akhirnya adalah saya harus memfasilitasi, karena kesepakatan itu adalah sebuah cita-cita yang bagus. Upayanya apa? Ya kayaknya itu bagian yang jungkir baliknya saya. Coba bahasanya, kebanyakan ya sekolah mengatakan kalau guru-guru itu ya pokoknya ya terserah kepala sekolah gitu. Kalau sudah bicara konsekuensi itu kadang-kadang begitu. Iya, ternyata bagian dapat buyemnya ya. Jadi kaitan banyak itu kaitan dengan kesiswaan. Siswa sudah mulai banyak, Pak, saya pengen S2 ini, pengen S2. Iya, saya itu. Saya terus Pak, untuk harapannya di 2005 untuk semua ya, baik kegiatan atau yang tadi disampaikan, apa nih harapan untuk 2025? 2025 kita sepakat, setelah manajemen sudah berganti, kemudian kita sudah diskusi. SMA 5 yang kemarin-kemarin masih punya unggulan untuk non-akademik, kita tetap dengan itu, tetapi persentase akademiknya kita harus targetkan meningkat. Kita inginkan 40% dari jumlah siswa yang melanjutkan. Kalau kemarin baru 30%, tetapi ternyata informasi itu berlanjut, banyak sebagian siswa-siswa yang lulus itu tidak melanjutkan langsung, tapi setelah 1 tahun masuk, sehingga kemarin terbukti bahwa di perguruan-perguruan swasta juga banyak siswa kita. Jadi kita juga mulai berpikir, wah gimana caranya supaya mereka masuk di tahun pertama. Iya, masalahnya sih memang kaitan dengan ekonomi, kemampuan. Sehingga seperti tahun kemarin dimulainya, kita mulai pendekatan ke orang tua untuk anak-anak yang potensial. Jadi tadi evaluasi anak kelas 10 itu ada 2 jadinya. Satu, ketemulah anak-anak inklusif. Satu, ketemu anak-anak yang potensial dan sudah mulai diskusikan dengan orang tua langsung. Gimana nih rencana anak? Nah, anak yang kelas 3 sekarang ini yang sudah masuk ke kelompok eligible itu adalah anak-anak yang sudah masuk dalam proses penrekrutan di kelas 10.
Ini sekarang ditanya untuk yang kedua kalinya. Betul, anak ini sudah dipersiapkan untuk melanjutkan. Nih anak-anaknya sudah sesuai kemampuan akademiknya. Siap orang tuanya mendukung finansialnya gitu. Nah, kalau belum siap kita diskusikan. Kalau sudah siap, kita upayakan anak-anak ini masuk ke dalam program pendampingan nyebutnya. Program pendampingan itu adalah program supaya anak ini mulai dari minggu pas masuk ini langsung akan didata untuk diberikan pelayanan sampai anak ini masuk ke perguruan tinggi. Mulai dari pembimbingan, tryout sampai dengan memasukkan pendaftaran online, pemilihan universitas kan dimulai dari kemarin hari Senin. Yeah. Ini sudah jalan terus. Itu programnya di BK. Dan orang tua akan nanti dipanggil dalam pertemuan, tetapi tidak dalam pertemuan besar, pertemuan kelas-kelas kecil, karena untuk efisien ada 157 kalau nggak salah, 157 yang sudah punya komitmen. Nah, 157 itu berarti prosentasenya kita kan ada di 380. Di setengah udah kuat. Udah setengah kuat, udah kuat, iya. Dari situ, itu yang pengen ke negeri. Nah, untuk yang pingin kuliah ke swasta di Cirebon saja banyak. Iya, sudah ada di angka 200 lebih. Ya itu berarti kemungkinan untuk kita capai tahun ini bisa. Bagus. Artinya aman, bahasa merendahnya gitu ya. Aman. Kayaknya SMA 5 sudah dianggap jadi sekolah deh. Karena selama ini mempasok yang non akademik. Sekarang akademik. Mudah-mudahan itu adalah doa kami adalah mudah-mudahan itu memang jalan. Anak-anak itu temukan masa depan yang lebih baik. Gitu. Baik Pak, penjelasan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.